hak Jering untuk menyatakan sikapnya atas dakwaan telah disampaikan. Pada intinya dakwaan tersebut menurut kami tim penasihat hukum tidak lengkap, tidak cermat, tidak jelas. Ada satu unsur yang penting ya. Dikatakan kan dalam rumusannya Adam Denny sang pelapor ya, itu merasa takut. Tetapi kan teman-teman media meliput betapa Adam Denny ini seorang yang pemberani ya. Kemudian tidak ada kecemasan apapun selama proses. Bahkan selalu tampil di dalam media sosial. Jadi ini bertentangan nih, itu satu. Tetapi yang kedua yang paling penting sebetulnya mau sampaikan, dan saya sudah dilaporkan karena pernyataan saya ini dia tidak menjadi suka, yaitu adanya pertemuan tanggal 19 November di hotel yang sangat mahal yang dipilih oleh Adam Denny. Motif memilih hotel aja punya satu insinuasi nih, ya, karena di sana hotel yang mahal, ya motifnya. Jadi kamu yang mau sampaikan, Adam Denny punya motif ketika dia mulai menghubungi Jering, kemudian Jering terjebak dengan kata-kata kasar yang disebutkan, kemudian dilaporkan. Perkara ini semestinya bisa restoratif justice apabila memang niat Adam Denny dia punya kebesaran hati. Dia menyatakan bahwa kehormatan dirinya kan terganggu oleh kata-kata saya. Kehormatan itu sebetulnya ada pada sikap jiwa besarnya kalau dia mau memaafkan Jering. Apa itu sebetulnya motifnya? Motifnya adalah permintaan sejumlah uang. Yang pertama disebutkan 15M dalam pertemuan di sana untuk bisa mencabut 15M. Kemudian bisa nego, ya, bisa nego. Ketika diminta berapa negonya, dia menghubungi bosnya. Bosnya ini kemudian menyatakan boleh 10 miliar. Jering tidak punya uang cukup, hanya punya tanah senilai 4M. Putus, tidak ada kemudian kata putus. Adam Denny menyampaikan lagi, bosnya itu berada di atas presiden. Kalau dia melakukan membunuh seseorang, ya, dia akan bebas esok harinya. Terusnya apa urusannya? Ketika Jering tanya, apa urusannya aku dengan bosmu? Dia katakan motif yang tidak baik dari saudara Adam Denny. Ya, itu saja. Tadi yang dimaksud katanya mau diminta membunuh orang, itu maksudnya gimana? Oh iya, jadi dia juga membual nih ya. Ini kalau kata saya bilang ini membual dia. Karena bosnya ini berada di atas presiden, kalau dia membunuh dia itu bisa bebas gitu loh ya. Kalau dia membunuh dia bisa bebas. Dia akan menyatakan kemarin dalam perdebatan dia akan menolak ini. Kita lihat aja. Karena dia nanti bersaksi di persidangan dia terikat oleh sumpah ya. Dan ada yang mendengar pernyataannya, bahkan dia saring supaya pernyataan itu tidak direkam, diperiksa tubuhnya Jering dan ayahnya sebelum masuk pada ruang pertemuan. Jadi meminta Jering untuk membunuh seseorang gitu maksudnya? Bukan. Kalau Adam Denny membunuh seseorang ya, Adam Denny bukan Jering ya, dia itu bisa bebas ya. Tapi kalau Jering yang katanya mengancam dia, Jering dipenjarakan. Berarti Pak, kalau misalnya di situ nggak ada rekaman, apa nggak jadi takutnya nanti pencemaran nama baik Pak? Loh, kan saya sudah sampaikan nih, ya di publik dia sudah laporkan saya. Dan kami sudah mengukur ya, kan saya punya hak imunitas. Kejahatan harus dibongkar, apapun resikonya. Kan nggak ada rekaman nih, nanti yang akan disampaikan mungkin saksi atau bukti Pak? Saksi dong. Saksi ya berarti. Ya kan Ada sudah berapa saya saksi mungkin yang sampaikan. mendengar Pak? Kan ada 2 orang. 2 orang ya. atau bapaknya itu. Jadi harus perhatikan nih, memang yang namanya kebenaran substansial itu bisa berbeda dengan kebenaran prosedural ya. Kita tahu kebenaran substansial dia itu meminta sejumlah uang dan membual itu ada. Nah, nanti kebenaran proseduralnya diuji di sini gitu loh ya. Jadi nggak perlu nanti kita tonton lah. Kita akan lihat bagaimana ekspresinya Adam Denny di persidangan ketika ia diperiksa sebagai saksi. Bang, sedikit berarti ada indikasi Jering dikriminalisasi karena perjuangannya nolak reklamasi itu nggak sih Bang?
Waktu di Bali iya, ya. Waktu Yang di ini? Bali iya, di sini juga iya. Berarti Karena ada- kan di belakangnya ada bos-bos besar, ya. Dan Berapa dia kali? sudah mematok loh. Kalau lo sidang terus minimal 3 tahun. Makanya saya buka di depan sidang pada majelis. Majelis memahami nggak bahwa seakan-akan pengadilan ini bisa dikooptasi oleh Adam Denny dan bos-bosnya besar itu, ya. Ini harus menjadi perhatian kita nih, aware kita. Ya, jangan ada orang yang merasa di atas hukum. Saya yakin majelis itu ketawa mendengar ini. Nggak akan bisa diatur pengadilan Jakarta Pusat dan hakim-hakim. Kalau dia melakukan membunuh seseorang, ya, dia akan bebas esok harinya. Terusnya apa urusannya? Ketika Jering tanya, apa urusannya aku dengan bosmu? Dia katakan, kamu telah mengganggu bisnis bos saya di Bali. Gendo juga sebagai advokatnya telah mengganggu bisnis bos besarnya di Bali. Ini tanda tanya. Yang pasti Jering dan Gendo itu sangat aktif melawan reklamasi Teluk Benoa. Nah, ya, ini yang nyata nih, ya. Kemudian ketika batal untuk mencabut 15M, 10M juga tidak punya, Jering menyadari ini perkara bisa terus. Makanya dia meminta, boleh nggak ada pernyataan maaf secara tertulis? Oh bisa, ada tarifnya 150 juta. Jering merasa mampu kalau 150 juta. Oke, buat pernyataan tertulis karena itu bisa meringankan di persidangan. Tapi ternyata kalaupun Adam Denny menerima 150 juta membuat pernyataan memaafkan tertulis, itu tidak akan diberikan kepada Jering. Tapi dia kondisikan Jering memakai pengacara yang dia tunjuk. Ya, ada seseorang yang katanya merupakan grupnya dari pengacaranya dia, saudara Maci Ahmad. Jadi ini sebetulnya dia ingin mengendalikan Jering. Ya. Mungkin tidak tercapai 10M, 150 juta, mungkin dalam perjalanan bisa tercapai tujuan-tujuan tertentu. Nah ini ya, motif ini harus dibongkar. Ini tidak sehat. Saya mau sampaikan kepada Adam Denny. Anda anak muda, ya, edukasilah masyarakat apabila Anda memang tokoh di medsos, ya, supaya kehidupan Anda itu bisa bermanfaat buat masyarakat, gitu ya. Mainkanlah medsos untuk bisa menumbuhkan nilai-nilai positif di tengah masyarakat, membela yang miskin, yang tersingkirkan, yang mengedukasi masyarakat. Tidak kemudian memantau tokoh-tokoh publik yang mempunyai banyak follower, kemudian Anda nimbrung di sana. Ya, termasuk Ahmad Dhani kan sekarang kan. Ya. Jadi inilah yang mau saya sampaikan kepada media, ya. Apakah saya bisa dilaporkan? Oh, bisa saja. Ya, itu sih gak ada soal. Tapi saya mau mengungkap adanya motif yang tidak baik dari saudara Adam Denny. Mematok loh, kalau lo sidang terus minimal 3 tahun. Makanya saya buka di depan sidang pada majelis. Majelis memahami nggak bahwa seakan-akan pengadilan ini bisa dikooptasi oleh Adam Denny dan bos-bosnya besar itu. Ya, ini harus menjadi perhatian kita nih, aware kita. Ya, jangan ada orang yang merasa di atas hukum. Saya yakin majelis itu ketawa mendengar ini. Nggak akan bisa diatur pengadilan Jakarta Pusat dan hakim-hakim yang senior itu. Ya, Ada kalangan dari pengusaha asing apa? pengusaha pribumi. Inisialnya, Bang? Inisialnya mungkin Wah, Bang. saya tidak bisa sebutnya inisialnya. Siapa yang punya reklamasi Benoa? Anda sendiri yang jawab. Atau bisa juga Adam Denny itu cuman membual. Ya, Oke. konfirmasi kepada pengusaha tersebut yang kantornya di wilayah Sudirman SCBD. Ya, silakan. Gertakannya berarti, Bang, ya? Apa? Ya, Jering dia minta supaya dia kan sudah pindah KTP ini di Jakarta ya. Dia minta bisa penangguhan penahanan atau dialihkan statusnya penahanan kota setidaknya, karena dia bisa bekerja. Kerjaan dia kan sebagai seorang musisi yang kalau di medsos apa ya, selegram ya, dari situ dia bisa dapat duit ya.
Kalau di dalam kan nggak bisa. Kalau dapat duit dari situ seperti konten-konten di medsos ya, dia bisa. Dia followernya dia kan 1 juta juga. Yang kemudian akunnya down itu loh, di take down ya. Kalau Oke. istrinya sendiri masih berada di Jakarta atau gimana Bang? Sedang akan menuju ke Jakarta ya, karena juga harus kerja memenuhi kebutuhan hidup. Ibunya kan sakit, dia minta supaya bisa di luar, dia bisa memperhatikan ibunya. Kondisi Tidak Jering berarti sendiri? karena ini ya, Bang? Kondisi Jering sehat ya, oke ya. Oke, sip. Oke. Terima kasih, Bang. Terima kasih.